Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas biaya relevan menghentikan melanjutkan suatu lini produksi. Seperti yang telah kita bahas, manfaat informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan itu terdapat tiga macam pengambilan keputusan jangka pendek sebagai berikut. Yang keempat, yang pertama kita udah bahas membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang ketiga, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk. Yang keempat, menghentikan atau melanjutkan produksi produk tertentu atau kegiatan usaha suatu bagian perusahaan. Stop or continue product line. Menghentikan atau melanjutkan suatu lini produk dalam perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam keluarga produk atau produk lain, atau yang memiliki berbagai departemen menghasilkan laba, ada kalanya manajemen puncak menghadapi salah satu keluarga produk atau salah satu departemennya mengalami kerugian usaha yang diperkirakan akan berlangsung terus. Informasi yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ini adalah biaya diferensial dan pendapatan diferensial. Dengan dihentikannya produksi produk tertentu atau kegiatan departemen tertentu, perusahaan akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari produk atau departemen tersebut. Pendapatan yang hilang tersebut merupakan informasi pendapatan diferensial dan merupakan pengorbanan yang ditanggung karena pemilihan alternatif menghentikan produksi produk atau departemen tertentu. Ada dua alternatif yang dihadapi. Fasilitas produk yang lama dihentikan pemakaiannya. Biaya diferensial atau biaya terhindarkan dikurang dengan pendapatan yang hilang, dapatlah A. Keputusan, jika A positif, penghentian produksi dipilih. Berarti apabila biaya terhindaran lebih besar dari pendapatan yang hilang, maka penghentian produksi produk dipilih. Jika A negatif, penghentian produksi produk tidak dipilih. Berarti penghentian produksi produk tidak dipilih apabila biaya terhindarkan lebih besar daripada pendapatan yang hilang. Kalau dia pendapatan yang hilang lebih besar, maka penghentian produksi dipilih. Jika lini produksi harus ditutup, perlu dipertimbangkan berbagai kemungkinan. Kontribusi pendapatan yang dikorbankan, manfaat biaya yang dapat dihindarkan, biaya yang tidak dapat dihindarkan, total pendapatan yang diperoleh. Berarti kontribusi pendapatan yang dikorbankan itu harus menjadi pertimbangan. Manfaat dari yang dapat dihindarkan, biaya yang tidak dapat dihindarkan, dan total manfaat yang diperoleh. Nah, ini adalah salah satu contoh. Suatu toko memiliki 3 departemen. Dalam laporan keuangan tahun 2014, ada departemen kosmetik, ada departemen pakaian, ada barang kelontongan. Penghasilan hasil penjualan kosmetik adalah 50 juta, pakaian 25 juta, dan kelontongan 25 juta. Ada biaya variabel masing-masing 25 juta dan 10 juta dan 12 juta. Laba kontribusi masing-masing 25 juta, 15 juta, dan 13 juta. Biaya tetap terhindarkan. Yang bisa dihindarkan ada untuk kosmetik 10 juta, pakaian 8 juta, dan kelontong 11 juta. Nanti ada biaya yang tidak terhindarkan. Biaya yang tidak terhindarkan selalu ada sebesar 3 juta. Total biaya tetap ada 13 juta kosmetik, 11 juta pakaian, dan 14 juta kelontong. Laba rugi bersih adalah kosmetik mengalami laba 12 juta, pakaian, departemen pakaian 4 juta, tapi barang kelontong mengalami kerugian 1 juta. Apakah departemen barang kelontong tetap dipertahankan atau kita tutup? Nah, ini yang perlu kita analisa. Ya, kita akan menghitung biaya kesempatan,
biaya yang terhindarkan ya. Nah, perhitungannya manfaat biaya diferensial berupa biaya terhindarkan. Bila dapat barang kelontong ditutup, biaya variabel dan biaya tetap terhindarkan ada sebesar 23 juta. Ini total manfaatnya. Ada biaya 12 juta biaya variabel dan 11 juta biaya terhindaran. Nah, pengorbanan pendapatan yang berupa pendapatan penjualan yang hilang apabila departemen kelontong kita tutup, penghasilan sebesar 25 juta hilang. Sedangkan biaya yang manfaatnya adalah 23 juta. Berarti ada selisih 2 juta. Berarti manfaat lebih kecil daripada pengorbanan. Nah, manfaatnya hanya cuma 23 juta. Nah, hasil ini nilai manfaat lebih kecil daripada pengorbanan, maka tetap meneruskan departemen kelontongan. Jika kerugian yang dialami oleh departemen kelontongan akan berlangsung lama, maka manajemen perlu mempertimbangkan menghentikan atau meneruskan. Nah, yang kedua, kapasitas produksi yang lama dapat dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis lain. Misalnya biaya diferensial, biaya terhindarkan, ditambah biaya kesempatan, dikurang nanti pendapatan diferensial dapatlah A. Nah, jika A positif, penghentian produksi dipilih. Bila biaya terhindarkan dan biaya kesempatan total biaya diferensial lebih besar daripada pendapatan diferensial, maka penghentian produksi kita pilih. Jika A negatif, penghentian produksi tidak dipilih. Berarti jika pendapatan diferensial lebih besar daripada biaya diferensial, maka penghentian produksi produk tidak dipilih apabila pendapatannya lebih besar. Nah, ini ada 3 contoh lagi. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen, terutama departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obatan. Berikut ini taksiran perhitungan rugi laba. Departemen makanan penghasilannya adalah 5 juta, biaya variabel 4 juta, margin kontribusi adalah 1 juta. Biaya tetap terhindari adalah 700.000, biaya tidak terhindarkan adalah 300.000. Jumlahnya 1.050.000. Berarti perusahaan mengalami kerugian biaya margin kontribusi dikurang jumlah biaya tetap 1.050.000, mengalami kerugian 50.000. Kelontong 4 juta, biaya variabel 2.800.000, margin kontribusi adalah 1.200.000. Biaya tetap terhindar ada 500, biaya tak terhindarkan ada 500, adalah total biaya tetap adalah 1 juta. Berarti mengalami laba sebesar 200.000. Departemen obat-obatan ada 500, penghasilan variabel 300, margin kontribusi adalah 200, biaya terhindar 75.000, biaya tidak terhindarkan adalah 100.000. Berarti 175 biaya tetapnya, maka laba 25.000. Dari total tersebut, jumlah penghasilan adalah 9.500.000, biaya 7.100.000, total margin kontribusi adalah 2.400.000. Dikurang nanti biaya tetap terhindar 1.325.000, ditambah 900 biaya tetap tidak terhindarkan. Berarti total biaya tetap ya 2.225.000, maka laba 175.000. Departemen store mengambil keputusan untuk meneruskan atau meniadakan departemen makanan yang dalam beberapa tahun terakhir selalu merugi. Apakah ini ditutup, meniadakan, atau tetap? Mari kita hitung. Nah, apabila pendapatan diferensial dan biaya diferensial, alternatif satu adalah meneruskan departemen makanan. Dengan meneruskan, perusahaan mengalami laba sebelum biaya tidak hindarkan, hitung ada 1.075.000. Ini kita peroleh dari penjualan 9.500.000, biaya variabel ada 7.100.000, dan biaya tetap terhindarkan ada 1.325.000. Total semua 8.425.000, maka labanya 1.075.000. Bila departemen makanan ditiadakan, penjualan
hanya dari 2 departemen adalah 4.500.000, biaya variabel ada 3.100.000, dan biaya terhindar 5.575, jumlah 3.675.000, dan laba adalah 825.000. Terdapat selisih perbedaan 5 juta, 4 juta biaya variabel 750. Ini merupakan keuntungan, dan nanti ada selisih ada 250. Nah, dari analisa di atas, pendapatan yang dikorbankan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan adalah kita mengorbankan pendapatan 5 juta. Lebih besar daripada biaya yang dihindarkan adalah sebesar 4.750. Yang 4.750 nih ya, teman-teman. Pada tabel perhitungan jumlah biaya kesempatan, opportunity cost adalah 5 juta apabila perusahaan memilih untuk meniadakan departemen. Inilah yang ya. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila ini biaya terhindar 4.750, menghindar, maka perusahaan meniadakan departemen, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Makanya perusahaan tetap, karena nanti akan membayar biaya tetap, akan selalu kita bayar apabila kita tidak melanjutkan. Nah, sebaliknya jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut apabila biaya kesempatan lebih kecil. Kalau biaya kesempatan lebih besar, ya tetap kita pertahankan departemen makanan. Biaya terhindar sering pula disebut dengan penghematan biaya tambahan, incremental cost saving ya. Nah, penambahan jenis produk departemen. Jika dengan menyediakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik. Berarti maksudnya menutup departemen makanan dan tempat atau lokasi tersebut dijadikan departemen kosmetik. Nah, perusahaan harus menganalisa pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan departemen makanan dengan meniadakan departemen makanan dan menambah departemen kosmetik, mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Data departemen kosmetik, hasil penjualan adalah 3 juta, biaya variabelnya 2.100.000, dan biaya tetap tidak terhindarkan adalah 305. Kita analisa, meneruskan departemen makanan, alternatif 1, penghasilan tadi 9 juta dikurang 8.425, laba sebelum biaya tidak terhindarkan adalah 1.750. Bila mengganti dengan departemen kosmetik, kita menjadi penjualan 7.500, biaya variabel 5.200.000, dan biaya tidak tetap terhindar adalah 925.000, total biaya adalah 6.125.000, dan laba adalah tak terhindarkan adalah 1.375.000. Ini ada selisih 2 juta, biaya adalah 2.300.000, dan terjadi besar biaya terhindarnya. Manajemen memilih alternatif 2 karena biaya kesempatan alternatif 2 dipilih adalah 2 juta lebih kecil dibandingkan dengan biaya dapat dihindarkan. Terhindar ada 2.300.000. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh ada 175.000. Adalah 1.750 dikurang 900, laba lebih kecil dibanding jika alternatif 2 dipilih adalah 475.000, adalah 1.375.000 dikurang 900. Kesimpulan yang dapat diambil adalah meniadakan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. Oke, sampai di sini teman-teman kita membahas menghentikan atau melanjutkan lini produksinya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi teman-teman. Tapi jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, dan bagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching.